Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Yayan Santi Astriana, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMA Muhammadiyah Jarai Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran adalah dua kata yang berbeda. Pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan yang pertama, guru adalah subjek utama kegiatan pembelajaran. 2. Memberikan tugas yang seragam tanpa mempertimbangkan keragaman potensi siswa. 3. Murid dikatakan berhasil jika nilai mencapai KKM. 4. Kegiatan belajar selalu di dalam kelas. Dan yang terakhir, pemberian sanksi atau hukuman kepada siswa. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan satu pembelajaran yang menyeluruh, di mana aspek pembelajaran mengikuti kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. 2. Murid sebagai subjek pembelajaran, di mana murid diberi kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi, sesuai dengan metode dan model pembelajaran dengan media yang tepat. 3. Sebagai pendidik, kita harus terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan yang terjadi. 4. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran dan ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Dan yang terakhir, harus mempelajari karakteristik murid dan menghargai setiap karakter murid. Yang dapat segera saya terapkan di dalam kelas antara lain: 1. Mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. 2. Mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana sebagai pendidik memberikan ruang kesempatan seluas-luasnya agar anak aktif dalam mengikuti pembelajaran. Saya sebagai pendidik menempatkan diri sebagai fasilitator agar peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Dan di akhir pembelajaran, memberikan penguatan dari materi konseptual agar anak tidak mengalami miskonsepsi. Selain pembelajaran yang berpusat pada anak, saya berharap bisa mengasah keterampilan abad ke-21 yang menekankan pada berpikir kritis, kreatif, berkolaborasi, dan komunikasi. 3. Menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Hal ini sejalan dengan kodrat anak, di mana kita bisa mengkolaborasikan permainan di dalam kegiatan pembelajaran. 4. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Dan yang terakhir, memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara, di mana ing ngarso sung tulodo. Dari depan, kita pendidik memberikan teladan bagi setiap anak didik kita. Yang kedua, ing madya mangun karso. Di tengah, kita sebagai pendidik bisa menjadi teman dengan memberikan semangat. Dan yang ketiga, tut wuri handayani. Dari belakang, kita sebagai pendidik bisa memberikan dorongan moral serta semangat belajar kepada peserta didik kita. Dengan mempelajari modul 1.1 tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, maka didapatkan kesimpulan bahwa pendidikan dan pengajaran adalah dua kata yang berbeda.
Pengajaran adalah bagian dari pendidikan, sedangkan pendidikan adalah tuntunan dalam tumbuh anak-anak. Pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Tujuan pendidikan yang utama yaitu lahirnya anak yang tidak hanya kompeten dari segi akademis, tetapi berbudi pekerti yang baik. Pembelajaran harus berpusat pada siswa. Sebagai guru, kita harus memerdekakan murid kita. Demikianlah penjelasan saya tentang kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.